Mengajak orang galbai pinjol bisa kena pidana, katanya itu adalah ajakan kejahatan. Bener nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi banyak rumor-rumor orang-orang itu ngajak galbai aja, galbai aja, galbai aja. Apakah bisa kena pidana ataukah akan dianggap tindakan kejahatan? Nah, ini penting banget untuk kita ketahui. Gini, ketika teman-teman memang dengan sengaja ya meminta orang lain atau mengajak orang lain untuk galbai yang dari awal dengan sengaja untuk minjam uang untuk digalbaikan, ini kemungkinan besar bisa kena tindakan penipuan. Dan kalau nggak salah ada pasalnya, cuman saya lupa pasalnya berapa. Teman-teman bisa cari sendiri soal terkait penipuan pinjaman, itu ada loh teman-teman ya. Itu bisa kena ke ranah pidana. Jadi dari awal itu memang diajarkan untuk menggalbai. Itu adalah tindakan kriminal menurut saya. Karena ya memang tujuan dari awal adalah untuk mengambil duit atau hak orang lain dan dari awal memang tidak pengen mengembalikan. Nah, itu bisa kena pidana kalau menurut saya. Sama halnya seperti juga pernah kejadian waktu itu di kampus mana gitu ya. eh, IPB atau di mana ya teman-teman ya. Kampus besar, ada orang yang investasi dalam tanda kutip belakangnya, terus kemudian meminta orang-orang ini untuk mengumpulkan modalnya untuk masing-masing menggunakan pinjolnya gitu ya. Menggunakan pinjolnya, kredivo kayak apa kayak. Nah, dia mencairkan sejumlah uang. Nah, uangnya ini masuk ke si A, si pelaku ini nih. Nah, katanya untuk investasi, nanti tagihan pinjol-pinjolnya akan si A yang bayar gitu ya. Nah, baru si A ini yang akan kena pasal penipuan. Gitu ya, teman-teman ya. Karena dia kan ibaratnya ya ngajak orang-orang ini untuk minjol. Ya, meskipun dia tidak terang-terangan untuk digalbai, ini juga masuk ke ranah penipuan. Tapi kalau mengajak orang-orang galbai aja udah ini aman gitu deh. Ayo pinjem nanti galbai aja nggak usah bayar. Nah, itu bisa kena pidana kalau memang mau diusut. Ya. Kalau mau dicari-cari pasalnya mah kena aja gitu. Karena memang dari awal sudah niat jahat. Ingat ya, kita nggak boleh niat jahat, kita harus niat yang baik-baik. Kalau memang pinjam ya harus dikembalikan. Kalau tidak mampu, nah baru. Ya, ajakan galbai pinjol yang menurut saya wajar dan diperbolehkan adalah ya sementara dulu gitu loh. Galbai dulu, kita fokus di kerjaan, kita fokus cari uangnya, nanti kalau ada uang kita sisihkan, kita baru untuk bayar pinjolnya. Karena memang ya solusi untuk masalah pinjol kayak gini, ya memang kita mau nggak mau harus terima kita galbai dulu. Jangan 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 mengupayakan dan memaksakan kita untuk bayar dan bayar. Karena ketika kita mengupayakan dan memaksakan, kita nggak bisa kerja dengan baik, kita juga justru malah terjerumus gali lubang tutup lubang, atau malah terjerumus ke hal-hal yang bersifat kriminalitas lainnya gitu loh, ya. Jadi kalau memang masih belum mampu, ya udah terima terus kita pikirkan solusinya. Solusinya apa? Ya kerja sampingan, usaha sampingan, apapun itu kita lakukan dengan upaya untuk memperbaiki finansial kita dulu. Ya, kalau finansial kita udah baik, keuangan kita udah oke, kita bisa cicil pelan-pelan nabung untuk bayar pinjolnya. Karena pinjol juga nggak akan kemana-mana kok, tagihannya juga nggak akan sampai berkali-kali lipat kalau legal. Ya teman-teman ya, misal utang 1 juta ya mentok-mentok paling jadi 2 juta lebih dikit gitu ya. Untuk biaya admin lah apalah dan gitu. Jadi nggak akan kemana-mana. Tapi kalian punya banyak waktu untuk pelan-pelan menabung. Coba kalau kalian upayakan bayar ini terus, ujung-ujungnya akan kepikiran kemana-mana. Nah, itu baru ajakan yang membolehkan. Karena ajakan yang bisa dijadikan sebuah solusi. Ya, solusi dulu sementara nih. Daripada kita terus ngejar-ngejar, justru kita akan terjerumus. Mending kita kesampingan dulu deh, kita galbai dulu deh. Oke, saya akan terima resikonya, saya akan tanggung resikonya, saya mau fokus perbaiki keuangan untuk ini semua. Ya, perbanyak doa, perbanyak ibadah, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin.